Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Bapak Ari Cahyanta, yang selama ini saya biasa upload ya di YouTube, yaitu tentang pemancar FM dan juga rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan pemancar FM, ataupun yang saya upload adalah yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah menengah pertama. Ya, jadi kalau lihat di YouTube saya itu nanti ada beberapa istilahnya tayangan ya, yang mungkin ada pemancar dan juga ada beberapa materi yang berkaitan dengan sekolah menengah pertama atau SMP ya, terutama mata pelajaran IPA. Kenapa? Kayak saya sendiri adalah seorang guru SMP. Ya, saya seorang guru SMP, namun ya saya sendiri punya hobi atau kesukaan yaitu elektronika. Sebenarnya apa sih yang membuat saya sendiri itu menyukai ya tentang pemancar radio ya, ataupun yang berkaitan dengan elektronika ya, atau keterampilan-keterampilan yang lain, saya sangat suka ya. Sedikit beberapa yang mendasari saya bisa suka elektronika itu awalnya ketika saya masih berada di bangku SMP ya. Saya itu melihat majalah MOP ya. Itu medianya pelajar. Jadi majalah medianya pelajar kalau zaman dulu itu namanya MOP. Nah, di dalam majalah atau media pelajar itu, di situ ada sebuah gambar ya atau rangkaian. Rangkaian apa? Di situ ada rangkaian elektronika yang judulnya adalah penyadap suara canggih. Nah, saya penasaran sekali tuh. Ada sekitar 1 lembar lebih sedikit ya, dibahas, diulas di sana bahwa di situ ada penyadap suara canggih. Saya kan juga heran sebagai anak kecil yang masih SMP, saya sangat heran. Kenapa ini kok ada penyadap suara canggih? Cara buatnya bagaimana? Gitu ya. Itu mungkin jadi masih teringat sampai sekarang. Kemudian saya baca, oh ini ada komponen-komponennya dan sebagainya. Ketika itu saya coba untuk saya buat. Ya, bagaimana cara membuat saya? Nah, saya seorang anak SMP, uang sakunya juga hanya sedikit, ya. Sehingga saya kan ketika itu ada sebuah radio yang rusak ya, Nah, radio yang rusak itu kan banyak sekali komponen-komponennya itu ya. Itu saya copot-copot ya, ada resistornya, ada kondensatornya ya, ada transistornya, saya copot-copot. Ketika saya copot, nah, itu kan saya dapatkan beberapa komponen. Nah, kemudian saya coba untuk menghubungkan agar agar menjadi sebuah penyadap suara canggih seperti pada MOP itu. Tapi kenyataannya bagaimana di situ? Ternyata kenyataannya itu ya, yang saya lihat di MOP dan di situ kok komponennya berbeda. Misalnya saya masih ingat itu ada resistor yang bernilai 1 kilo ohm. Ya, resistor 1 kilo ohm menuju ke mikondensor. Itu resistornya ya. Itu saya lihat kok nilainya nggak sama. Di sini sepertinya 10 kilo. Nah, di sini 1 kilo kan berbeda itu. Ya, saya pasang saja itu. Saya yang penting jadi alat namanya penyadap suara canggih. Tetapi apa kenyataannya nggak bunyi? Ya jelas nggak bunyi, komponen berbeda. Itu belum kita tinjau dari transistornya. Ya saya ambil transistor sembarang itu. Saya pasang aja, yang penting warnanya hitam sama akinya 3. Akhirnya tidak bisa bunyi. Lalu bagaimana? Nah, saya pun nggak putus asa. Ketika masih SMP saya nggak putus asa. Dan saya pengen punya yaitu radio tuner kalau zaman dulu itu. Saya itu masih SMP punya cita-cita pengen punya radio tuner FM. Kenapa? Karena tangga saya itu ada yang punya radio tuner FM ya. Ternyata suaranya bagus, bassnya mantap, treble-nya bagus gitu. Yang bagus lagi, radio tuner dulu itu sangat peka atau sensitif. Ya, bayangkan. Jadi kalau kita kasih kabel pendek saja itu bisa menangkap gelombang sampai di mana-mana. Ya sampai sekarang ini kan juga begitu. Radio-radio ya
Itu kalau tuner itu masih banyak yang membutuhkan daripada radio itu seperti itu, radio yang zaman sekarang lah. Nah lanjut lagi. Ketika SMP, kemudian saya menginjak SMA, saya kan sudah punya uang saku, jadinya ya sedikit saya tabung, sedikit ya saya gunakan untuk beli komponen elektronika. Tetapi ketika saya beli komponen elektronika itu, saya sesuaikan dengan apa warna-warna di resistornya itu, nilai-nilainya maksudnya ya saya samakan. Saya rakit dengan PCB lubang itu yang besar-besar itu loh. Kalau PCB lubang kan ada dua, ada yang kecil sama besar. Nah saya mencoba merakit dengan yang PCB besar. Ternyata apa? Tidak bunyi lagi. Terus bagaimana itu? Akhirnya tidak lama kemudian ya toh, saya punya teman ya, karena saya sekolah di SMA, saya punya teman di SMK Muhammadiyah ya. Dia juga suka elektronika. Ya, saya tanya itu, ini kok bunyi kenapa ya? Nah, dia ngerakitkan juga sama itu, nggak bunyi. Wah repot ini. Nah ternyata beberapa kali sampai 3 kali 4 kali saya teliti, saya cek ya, itu masalahnya apa? Ternyata masalahnya itu hanya sedikit, yaitu kesalahan pada lilitan ketika saya melilitkan sebuah kumparannya di sana. Ya, di dalam rangkaian itu penyadap suara canggih kan ada 6 lilit dan 2 lilit. Ternyata cara melilitkannya, ya misalnya ini pulpen itu, bukan cara melilitkannya itu ya bukan begini. Nah, tetapi malah sebaliknya, dari bawah sana ke sini. Nah, itu jadi sama dengan arah jarum jam ya di sana. Jadi muternya dari sana ke sini. Jadi kalau sudah dari samping itu ya muternya seperti jarum jam. Tetapi saya melilitnya tidak dari depan ke belakang. Itu permasalahannya yang membuat ya penyadap suara canggih ya sampai bertahun-tahun baru saya temukan permasalahannya di situ. Nah, oke. Kita teruskan lagi. Nah, itu saya SMA. Saya juga sudah beri beberapa komponen. Ya, di dalam komponen itu ya ternyata bisa saya rakit-rakit ya menjadi sebuah radio. Terus kemudian equalizer jadi power. Saya mencoba membuat di sana. Ketika itu saya mencoba membuat pemancar itu ya dengan menggunakan koker yang pertama dulu ya, sekitar tahun 1990 berapa, 4 atau 5 masih pakai koker. Kemudian setelah itu ya sudah berkembang dengan tuner, dan ketika itu sudah mulai rame radio, bahkan stasiun itu sudah rame sehingga orang ngebrik sudah mulai berada di bawah frekuensi 88. Wah luar biasa itu. Oke, kita santai saja ya, karena kita itu ngobrolnya hari ini santai dulu. Nanti kita teruskan dengan beberapa obrolan yang menarik. Baik rekan-rekan semuanya, ya ini rekan-rekan terutama yang suka dengan pemancar radio ya. Ini sangat bagus sekali ya. Nanti kalau di channel saya ini saya kasih beberapa rangkaian elektronika. Misalnya rangkaian Boster 1971, nah, rangkaian C1970, nah, ada lagi rangkaian C2053 ya gitu. Kemudian kalau perlu cara ngejumnya, wah itu sudah banyak nanti yang bisa saya upload. Tapi ini pelan-pelan kita mencoba sedikit demi sedikit ya, agar nanti channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, kita teruskan lagi ya pengalaman sejarah saya. Ketika saya SMA, maka ketika itu pula saya mencoba untuk mengadakan pelatihan elektronika. Ya, saya sebagai seorang murid ya SMA itu mencoba memberanikan diri untuk mengajar elektronika. Tapi karena saya merasa kemampuan saya masih kurang, ya, saya hanya mencoba yaitu membuat pelatihan elektronika dasar. Jadi bukan pelatihan elektronika yang memang sudah tingkat mahir ya, saya hanya fokuskan pada pelatihan tingkat dasar. Siapa yang saya ajar di situ? Karena saya sebagai seorang siswa masih SMA, maka yang saya ajar adalah anak-anak SMP. Kelas 1, kelas 2 itu terutama seperti itu. Kalau kelas 3 kan sudah mulai menghadapi ujian nasional kalau dulu ya. Gitu. Nah,
ketika itu bagaimana saya cara mempromosikan ya, kebetulan pada waktu itu kan ayah saya itu mengajar paket A ya, Senin sampai dengan Sabtu. Nah kalau Minggu meja kursinya itu kan nganggur. Nah ketika itu ya saya berpikiran, wah ini meja kursinya saya gunakan aja. Untuk apa? Untuk mengadakan pelatihan elektronika dasar. Nah saya ya ngobrol sama adik saya dulu waktu masih kecil, di Budi ya gitu. Mengko mewangi ngurusi aku ya. Nah, mengko bagian sing njipuk apa bagian narii uangnya ya gitu. Akhirnya oke, yang jelas gue ngurusi pembayaran. Oh, oke Mas. Oh, gitu loh. Nah, akhirnya seperti itu saya mencoba, saya promosi. Bagaimana saya promosinya? Saya bisa mengajar elektronika untuk anak-anak SMP itu ketika juga saya masih SMA. Caranya adalah saya membuat, kan dulu juga tidak ada komputer ya, saya hanya menulis di kertas ya, dengan boxy, spidol ya, saya buat pelatron ya, pelatihan elektronika dasar. Nah itu saya buat itu ya, pelatron itu namanya, saya masih ingat pelatron. Di situ saya jelaskan nanti, karena sudah bisa membuat mic tanpa kabel ya, saya juga sudah bisa membuat radio tuner, membuat equalizer, kemudian apa itu power ya, power terutama untuk radio yang tuner, radio yang bisa diperbesar suaranya itu kan bisa itu pakai power yang kecil 20 watt 40 watt ya. Itu saya di situ saya jelaskan bahwa di situ nanti setelah ikuti pelatihan ini ya, anak-anak akan bisa merakit satu penyadap suara canggih. Nah, gitu istilahnya keren. Padahal sebenarnya penyadap suara canggih itu sama saja, itu hanya mic tanpa kabel gitu loh ya, mic tanpa kabel. Jadi saya tulis penyadap suara canggih. Nah saya kasih bahasa Inggrisnya juga itu di dalam kurung buka ya, saya tuliskan yaitu wireless mic FM ya gitu. Jadi ketoknya bahasanya keren ya, dilihat anak SMP kan keren. Oke, waktu itu yang kedua membuat radio tuner. Yang ketiga yaitu membuat equalizer dan membuat power. Yang keempat itu ya, itu apa istilahnya, beberapa yang dapat saya sampaikan di dalam pelatihan itu. Nah kemudian ya setelah saya buat, maka selebaran itu saya promosikan ya, saya promosikan ke anak-anak SMP. Bagaimana saya cara mempromosikan? Nah, saya seorang anak SMA, kalau mau mempromosikan ke apa itu, ke kelas-kelas, ke ruang-ruang di SMP kan juga nggak mungkin berani. Lagian harus izin dengan kepala sekolah, dan itu belum tentu boleh. Nah, gitu. Bayangkan itu. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya cara mempromosikan yaitu saya berada di tepi jalan. Jadi trik saya begitu. Karena saya sendiri mungkin kurang maksimal. Nah, saya ngajak ya adik-adik kelas saya ya, yang SMP itu, yang di desa saya itu, saya suruh ikut mempromosikan. Dan nanti kamu promosikan ya. Nanti kalau kamu bisa membawa 2 orang atau 3 orang ya, nanti kamu gratis. Nah, akhirnya ada beberapa ya adik kelas saya itu yang dia itu mau ikut mempromosikan ya, terutama anak SMP mereka yang satu kelas. Akhirnya apa ya, akhirnya dia mempromosikan, akhirnya dapat murid lumayan itu ya, kurang lebih muridnya sekitar 16. Bayangkan pada waktu itu dulu itu ya, itu masih apa istilahnya murah sekali. Pendaftaran itu berapa? 500 rupiah. 500 rupiah. Karena zaman dulu itu uang masih sangat berharga sekali ya. Saya itu ke Klaten aja itu ya, uang saku sama makan 1 minggu itu hanya dikasih 5.000. Hanya dikasih 5.000. Nah ini ya, saya pendaftaran 500. Nah sekarang 500, bayangkan 500 rupiah, murid saya 16, itu kan sudah 8.000, sudah lumayan itu. Itu kalau untuk saya istilahnya uang saku kan sudah bisa ya, seperti itu. Namun yang namanya
apa istilahnya, anak yang mungkin manajemen keuangannya belum bagus ya. Saya punya uang itu ya saya pikirnya untuk apa? Bukan untuk poya-poya, tetapi untuk mengembangkan bakat hobi saya. Itu apa itu? Yaitu ya saya mengembangkan lagi, beli solder, kan saya juga soldernya terbatas, akhirnya saya tambah solder. Kemudian yang namanya apa itu, multimeter, saya juga belum punya, akhirnya saya belikan tambah multimeter lagi. Saya punyanya dulu hanya kecil, multimeter yang kecil itu yang murah, harga sekitar 20.000 atau 12.000 itu yang kecil pokoknya itu. Kalau sekarang ya kan besar-besar sudah banyak murah. Kalau dulu masih ada yang kecil dan harganya agak sedikit miring sehingga terjangkau bagi saya untuk membeli. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang mendasari saya untuk mengembangkan elektronika. Yang kedua, saya suka ngebreak. Ya, karena di hobi pemancar radio itu ya, di hobi pemancar radio itu kan tidak seperti audio. Kalau audio dirakit sudah bunyi. Tapi kalau pemancar radio itu perlu dengan tantangan. Yang namanya kita mau ngebreak, mau ngepaskan di channel atau ngepaskan di frekuensi yang sama kan perlu serobit. Ya, serobit itu tidak hanya sekedar memutar koker kemudian tepat halo Roger bisa di copy tepat, enggak, tapi harus menyesuaikan dan menempatkan pakai view itu. Nah, itu juga termasuk pengalaman sangat menarik di sana ya. Itu ngebreak lah. Saya ketika itu lulus SMA, saya kuliah. Nah, saya yaitu ngebreak ya, saya ngebreak. Saya pertama membuat break itu dengan intercom. Ya, dengan intercom. Intercom zaman dulu kan banyak sekali. Jadi daerah saya itu hampir semua rumah itu ada intercomnya. Kemudian yang bagus sekali lagi, kalau malam hari itu ya, itu dibuka untuk seluruh kecamatan. Jadi kita hubungkan dengan kecamatan. Tetapi nanti kalau siang itu hanya untuk lokal saja. Gitu. Jadi malam sangat ramai itu. Nah, kalau malam kita dibuka untuk kecamatan, tambah ramai lagi karena malam sudah pada pulang dari kerja ya, begitu. Itu ya. Kemudian di samping itu saya juga senang merakit pemancar radio. Ya, merakit pemancar radio. Ya, saya mulai yang pertama itu dari koker. Saya beli dari toko PCB Ronica yang tipe SC itu. Saya beli Ronica itu. Kemudian saya potong ya. Saya potong bagian osilatornya. Kemudian untuk penguatnya saya buat sendiri di cutter PCB-nya itu ya. Mungkin zaman sekarang masih juga yang sering mengcutter PCB ya itu ya. Itu harapan saya mestinya tidak dengan cutter, kalau lebih amannya ya itu ya dengan dicetakkan saja. Kalau nggak dicetakkan ya paling tidak dengan disetrika, itu lebih aman. Tidak ketika kita cutter, mungkin tangan kita ya bisa mengenai cutternya itu ya bisa mengenai tangan kita. Ya, itu harapan saya. Jadi tolong untuk yang sering apa istilahnya merakit pemancar ya, usahakan dicetakkan. Ya, itu juga lebih bagus kualitas PCB-nya. Daya jualnya juga bisa tinggi. Itu ya, itu sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya. Ada beberapa lagi yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan pemancar radio ya. Itu ketika saya ngebreak, saya ke FM itu saya sampai berkembang, dan pada waktu itu juga ada sedikit kelucuannya. Apa lucunya itu? Pemancar zaman dulu itu mesti nyeplet TV. Nah, gitu loh. Anehnya, mungkin dari rekan-rekan semuanya punya pengalaman yang sama dengan saya. Jadi ada yang rumahnya dikerutuki, nah, dengan batu, ada yang dilempari dengan batu, ya, ada lagi yang dipotong kabelnya, termasuk saya itu. Saya ngebreak, tiba-tiba kok nggak bisa ngebreak. Tuh, ini kenapa Rojas-Rojo nggak sampai? Ternyata apa? Ada yang motong kabel saya di samping rumah. Nah, itu loh. Itu juga pernah kejadian. Maka dari itu, nah zaman dulu itu TV juga sinyalnya nggak kuat. Jadi kalau ada pemancar sinyalnya keluar itu otomatis TV itu kena. Ya, TV itu kena. Bahkan saya itu ya
sampai jarak kurang lebih setengah kilo itu masih terkena efek daripada radiasi pemancar saya. Nah, itu loh. Ini yang terkadang membuat kita ya menjadi apa ya? Menjadi nggak enak dengan tetangga atau saudara ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya, punya pengalaman dalam break atau dalam membuat pemancar radio mengenai tetangga, tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Coba tulis sekarang. Jangan lupa klik subscribe-nya. Nanti kalau saya muncul lagi, kemudian saya posting lagi, saya ngevlog lagi seperti ini, rekan-rekan bisa menanggapi. Silakan ditanggapi ya. Pengalaman-pengalaman apa yang saudara-saudara semua, rekan-rekan semua alami ketika sedang membuat pemancar radio. Pasti banyak sekali itu. Silakan komentar. Saya tunggu komentarnya ya di bawah. Nanti kalau memang ada yang sama ya. Kalau saya itu jadi dipotong kabelnya. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang dilaporkan ke mungkin kelurahan. Ada saya sampai dengar itu sampai direct tekan kelurahan gara-gara apa? Pemancar radio. Nah, bayangkan. Oke, itu. Jadi banyak sekali pengalamannya. Untuk berikutnya saya teruskan ya. Itu saya pemancar radio saya suka sekali. Sehingga saya itu nggak bisa itu yang namanya kok saya lepas dari yang namanya elektronika itu seolah-olah tidak bisa. Nah, gitu. Kemudian setelah itu saya masih kuliah juga. Kuliah saya masih banyak sekali memikirkan tentang beberapa rangkaian elektronika sehingga agak sedikit mengganggu ya, sedikit mengganggu dalam kuliah saya. Ya, sedikit mengganggu. Namun juga tidak mengganggu karena memang yang kebetulan jurusan yang saya ambil, saya kan ambilnya di Universitas 11 Maret, jurusannya pendidikan fisika ya. Kalau jurusannya kan PMIPA. Mungkin banyak rekan-rekan yang tahu bahwa di situ itu kalau khususnya untuk jurusan fisika itu ada materi-materi yang juga berkaitan dengan elektronika. Ya, itu misalnya di situ ada elektronika dasar. Ya, ada gerbang, N, OR dan sebagainya. Ya, di situ kan kita bisa mengerti ya tentang elektronika. Di lab IPA juga ada di sana. Ya, namanya voltmeter, multimeter ya, gitu ya. Kemudian ampere meter itu kan sebenarnya yang kita pelajari di sana yang juga saya suka, sedikit suka, sehingga saya juga walaupun dulu nggak seneng jadi jurusan fisika, tapi saya lama-kelamaan bisa menikmati karena memang akhirnya ya sama yang jurusan yang saya itu pada dasarnya adalah sama atau salah satu bagian daripada elektronika. Baik, untuk berikutnya ketika saya kuliah ya saya lulus 4,5 tahun dari UNS ya, dari UNS lulus 4,5 tahun. Nah, di situ saya juga sempat yang namanya apa istilahnya itu menjadi seorang teknisi komputer ya. Zaman dulu kan ada Windows 95, Windows 98 ya. Kemudian ada Windows 2000 itu saya pernah di sana sampai Windows Millennium. Ya, itu saya menjadi teknisi. Jadi kalau ada komputer rusak dulu kan banyak PC itu ya, sehingga banyak sekali saya datang-datang ya ke rumah-rumah atau ke kos-kos yang memang mereka membutuhkan jasa untuk servis komputer. Karena sangat gampang sekali kalau komputer itu. Kan kalau tidak kerusakan software kan paling ganti. Misalnya power supply-nya, memorinya atau yang lainnya kan tinggal diganti saja. Ya, jadi nggak ada servis-servisan T0 nggak ada. Jadi kalau tukang servis komputer terutama itu yang dibawa ya hanya tray itu saja. Ya, obeng untuk membuka kerusakannya di mana. Kalau nanti yang rusak softwarenya, kena virus dan sebagainya, maka kita tinggal menginstal saja kan, begitu kan lebih gampang. Ya, itu kalau komputer. Nah, selain seorang teknisi komputer juga saya sempat ya di situ mempunyai rental komputer ya, karena saya sangat suka dengan komputer. Ya. Kenapa sangat suka komputer? Karena komputer bisa digunakan untuk mencetak sesuatu yang kita inginkan. Misalnya di situ saya ingin nyetak dokumen-dokumen penting, saya ingin
mendokumentasikan, saya pengen desain grafis, itu kan bisa. Ya. Jadi menurut saya komputer salah satu alat yang sangat canggih dulu itu ya. Dan saya yakin kedepannya nanti akan ada perkembangan komputer yang sangat luar biasa. Gitu. Maka dari itu saya sangat senang sekali, ya sangat-sangat suka sekali di dalam bidang komputer. Saya kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahun di dalam dunia komputer, ya. Gitu. Tetapi ketika saya di komputer, maka pemancar saya lepaskan. Saya untuk hal-hal yang berkaitan elektronika saya lepaskan, ya. Karena saya juga kemarin waktu itu juga sempat mengolah data skripsi. Jadi saya ngerental, ngetik, ya, ngolah data skripsi, juga servis, ya. Itu di situ sehingga tidak ada waktu kalau untuk elektronika, ya, seperti itu. Saya juga lama, sekitar 3 tahun 4 tahun ada itu saya sempat yaitu mengurusi tentang bidang komputer, ya, di situ. Maka dari itu, ya, tidak aneh kalau memang zaman sekarang itu sudah berkembang pesat menjadi generasi laptop, ya. Laptop juga kalau kita sebagai seorang yang senang elektronika, laptop juga bisa kita gunakan untuk, ya, mendesain daripada rangkaian yang akan kita desain. Misalnya kita desain PLL kan bisa itu menggunakan apa? Menggunakan laptop. Kita bisa pakai software sprint layout, itu bisa. Ya. Oke, itu sedikit pengalaman ya yang pernah saya alami, ya, sampai dengan kuliah. Kemudian setelah kuliah, ya, akhirnya lama-kelamaan saya capek itu kalau saya disuruh untuk mengolah data skripsi dan lain sebagainya, ya. Saya mulai melamar menjadi guru. Ya, pada waktu itu saya menjadi seorang guru bantu. Ya, mulai dari itu, ya, lama-kelamaan saya lepaskan untuk olah data skripsi karena sudah saya berada di instansi yang resmi, ya. Apalagi guru bantu, jadi sedikit, ya, paling tidak harus ada tanggung jawab terhadap pendidikan, ya. Nah, tetapi di situ saya juga masih hobi elektronika sehingga kebetulan saya jadi seorang guru pun saya dipasrai, ya, untuk apa? Untuk mengajar bidang elektronika. Ya, ada ekstra juga suruh ngajar, gitu. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan listrik, listrik arus lemah, ya, itu saya disuruh untuk menangani sehingga saya senang sekali, saya enjoy juga di tempat kerja, termasuk ketika ada pelajaran TIK saya juga suruh ngajar, ya, di situ. Suruh ngajar di situ dan saya bisa menikmati. Dan sampai sekarang saya masih suka dengan pemancar radio, dengan elektronika, ya. Juga dengan komputer, ya, saya sangat suka. Ya, gitu. Yang jelas untuk hal-hal yang berkaitan dengan psikomotorik saya sangat suka sekali. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit wacana ini bisa menambah kita semuanya untuk tetap semangat. Orang kerja itu, ya, yang penting kuncinya satu, semangat. Kalau kita tidak semangat, ya, otomatis, ya, jiwa kita itu bagaimana? Seolah-olah sudah tidak hidup lagi. Maka kita harus semangat. Tetap semangat, ya, satu. Yang kedua, berkarya. Ya, jadi kalau kita selalu berkarya, menghasilkan sesuatu, ya, otomatis, ya, kita menjadi orang yang tidak hanya statis, tidak hanya diam. Entah apapun silahkan berkarya. Membuat video, membuat pemancar, ya, atau membuat animasi, kalau perlu bisa membuat game. Nah, itu bisa memberikan kita semuanya semakin semangat, ya. Tetap semangat, ya, agar Indonesia kita jaya, kan begitu. Agar negara kita menjadi negara yang maju, ya. Bukan negara berkembang, negara kita menjadi negara yang maju. Kita harus semangat dalam berusaha. Silakan para saudara-saudara penggemar radio frekuensi, ya, penggemar pemancar radio, kembangkan, ya, pemancar radio yang dapat memberikan manfaat bagi kita, ya. Buatlah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti diri kita itu akan menjadi manfaat bagi orang lain. Kalau kita menjadi manfaat bagi orang lain, ya, insya Allah kita akan menjadi senang. Kita akan jadi bahagia. Jadi orang bahagia itu bukan hanya karena uangnya banyak, tetapi orang bahagia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Bantulah mereka yang kira-kira istilahnya itu mengalami kesulitan dalam hal apapun, selama kita masih bisa membantu mereka.
Oke, selamat bertemu kembali dengan channel saya Hari Cahyanta. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat selama 30 menit ke depan. Dan kita insya Allah akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.